Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan bahas materi tentang web engineering. Yang mana di web engineering ini nanti akan membahas bagaimana supaya membangun sistem itu dengan lincah tapi hasilnya maksimal. Oke, yang pertama, why agility, mengapa perlu kelincahan. Nah, di sini yang pertama adalah strategi bisnis dan aturan yang berubah dengan cepat. Nah, karena alasan itu kita harus bisa lincah untuk menyesuaikan dengan kebutuhan bisnis. Proses bisnis biasanya ini berubah dengan cepat ya. Kalau sekarang ini tujuannya untuk ke sini, tapi beberapa bulan kemudian tujuannya sudah berubah, lah itu proses bisnisnya biasanya berubah, sehingga kita perlu yang namanya kelincahan. Lalu yang kedua adalah tuntutan manajemen yang membutuhkan respon instan, bahkan ketika tuntutan tersebut benar tidak masuk akal. Nah, ini banyak kasus seperti ini. Ini memang kadang manajemen atau customer ya, itu butuh sistem yang sangat kompleks tetapi tidak masuk akal. Nah, kadang seperti itu. Kalau kita bisa mengatasi ya alhamdulillah, tapi kalau kita tidak bisa mengatasi, alangkah baiknya kita akan belajar dulu semaksimal kemampuan kita. Kalau benar-benar bisa ya kita kerjakan, tapi kalau tidak bisa ya kita ngomong apa adanya. Lalu yang ketiga, stakeholder sering tidak memahami konsekuensi dari web dan terus berubah pikiran mereka bahkan saat mereka menuntut selesai dengan cepat. Nah, ini biasanya stakeholder yang pemangku kepentingan yaitu pengen webnya itu selesai dengan cepat, tapi biasanya ada segitiga kasus ya. Kalau pengen cepat, murah, itu biasanya hasilnya nggak maksimal biasanya itu. Kalau ini ya biasanya ya, kalau pengennya kalau cepat murah itu biasanya hasilnya nggak maksimal. Kalau cepat bagus itu biasanya mahal. Nah, gitu ya, cepat bagus biasanya mahal. Nah, dari segitiga itu biasanya customer tidak begitu memahami ya, itu ya. Pengennya murah tapi cepat ya biasanya hasilnya tidak maksimal. Lalu yang selanjutnya adalah pendekatan agile, membantu mengatasi fluiditas dan ketidakpastian ini. Nah, pendekatan agile development itu metodenya adalah, atau developmentnya, modelnya adalah dia bisa melompat-lompat ya. Jadi nanti ada prosesnya, proses agile, ada metodenya. Nah, dari metode itu kita bisa melompat-lompat karena kelincahannya itu. Nah, nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Lalu ini what is agile process. Nah, ini agile web engineering menggabungkan filosofi dan seperangkat pedoman pembangunan. Filosofi yang dimaksud, yang pertama adalah kepuasan pelanggan, yang kedua adalah mempercepat penyelesaian pengembangan web apps. Lalu yang ketiga, tim proyek yang sedikit dan sangat termotivasi. Lalu informal method, produk kerja minimal, overall development simplicity ya, Lalu penekanan agile proses, tidak hanya analisis dan desain. Ini ya, penekanan agile proses, tidak hanya analisis dan desain. Meskipun kegiatan ini tidak berkecil, dan komunikasi aktif dan terus-menerus antara pengembang dan pelanggan. Nah, ini agile ini tidak hanya analisis dan desain, tapi ini juga nanti ada komunikasi yang intensif ke pelanggan. Lalu selanjutnya adalah ini apa itu framework ya. Framework itu mungkin teman-teman sudah pada pahami. Framework adalah serangkaian kegiatan yang akan selalu dilakukan untuk setiap proyek rekayasa web. Meskipun sifatnya kegiatan itu mungkin bervariasi sesuai dengan proyeknya masing-masing.
Lalu setiap kegiatan framework terdiri dari serangkaian tindakan ya, tindakannya itu mencakup penjadwalan pekerjaan. Kalau kita mempunyai suatu project baru, kita pastinya akan menjadwalkan kerjaan. Yang pertama itu melakukan apa, analisisnya itu berapa lama, kemudian sampai ke testing itu berapa lama. Nah itu harus ada itu, dan kalau misalnya sudah ada waktunya itu, nanti pengerjaannya juga sesuai dengan waktunya itu, harus selesai dengan tepat waktu. Lalu produk kerjanya nanti sepertinya apa, fungsinya itu apa aja, atau mungkin use case di sistem itu dia bisa melakukan apa aja, apa yang bisa dia lakukan. Nah itu diterangkan semua. Kemudian jaminan kualitas dari produk itu, jaminannya apa, minim error atau seperti apa. Nah itu harus ada jaminan. Kalau misal ada error itu nanti tindakannya seperti apa, free atau kena cas lagi atau seperti apa. Nah itu nanti masuk ke kontrak. Lalu project milestone. Nah ini sejarahnya seperti apa, ini biasanya nanti per berapa itu nanti ada versi baru gitu ya. A framework also has a set of umbrella activity. Nah ini ada umbrella activity yang mana itu gambarnya seperti ini. Ini ada web proses, nanti di dalamnya itu ada proses frameworknya tadi ya, ada beberapa tindakan. Lalu ada umbrella activity, yang dimana umbrella activity itu nanti bisa mengeset atau mengatur tugas-tugas yang antaranya adalah ada work task, work product, quality assurance, sama product milestone. Nah, di sini ini harus di set dulu. Lalu ini ada activity-nya ya di web framework. Itu yang pertama adalah communication, lalu planning, modeling, construction, sama deployment. Yang pertama communication ini melibatkan interaksi dan bekerja sama dengan pelanggan untuk mencakup pengumpulan prasyarat atau kegiatan terkait lainnya. Ini prosesnya nanti seperti apa itu harus dikomunikasikan sama pelanggan. Lalu planningnya menetapkan rencana tambahan untuk pekerjaan web. Nanti planningnya itu seperti apa, kerjanya, actionnya itu apa saja, seperti apa, hak aksesnya itu ada di sini. Lalu modeling meliputi pembuatan model yang membantu pengembang dan pelanggan untuk lebih memahami kebutuhan web apps dan desain. Nah, nanti kebutuhannya seperti apa, desainnya seperti apa, itu harus dijelaskan, harus digambarkan sampai ke titik yang namanya deal. Jadi nanti si developer atau pengembang itu membuat desainnya, lalu nanti arahnya kemana, maksudnya adalah activity diagramnya kemana, seperti apa. Kalau misal sudah fix dan oke, kemudian baru ke tahap construction. Ini adalah penggabungan kedua generasi. Ini bisa menggunakan HTML, XML, Java, PHP dan lainnya. Yang baru ini ada Python, itu untuk membangun dari desain yang sudah dibuat sebelumnya. Lalu di sini juga ada yang namanya pengujian. Ada pengujian, jadi menguji apa yang sudah dibuat. Pengujiannya ini bermacam-macam. Ada yang pengujiannya developer, ada yang bisa disebut beta atau alpha itu ya, pengujian beta atau alpha, atau kalau misal ada juga yang namanya pengujian black box, pengujian white box gitu ya. Lalu ada juga yang namanya pengujian UAT, user acceptance test. Nah itu ada banyak ya pengujiannya. Ini tergantung si developernya dia menggunakan pengujian apa. Ketika sudah lolos pengujian, kemudian dilanjutkan ke deployment. Deployment ini adalah memberikan perkembangan penyelesaian web apps atau sistem yang sudah jadi, ini diserahkan ke pelanggan, atau mungkin diupload dulu ke hostingan ya.
di suatu server. Ketika sudah siap digunakan oleh pelanggan, kemudian akses dan lainnya itu diserahkan oleh pelanggan, sehingga pelanggan bisa mencoba web apps-nya itu. Lalu di sini adapting the framework ini ada beberapa ya. Yang pertama adalah beradaptasi dengan ruang lingkup masalah untuk proyek, tim, dan budaya organisasi, dan terus beradaptasi sepanjang proyek sebagai keadaan yang berubah. Adaptation mengarah ke adaptasi mengarah ke urutan secara keseluruhan kegiatan, tindakan, dan tugas-tugas dan saling ketergantungan di antara mereka. Yang kedua adalah sejauh mana tugas-tugas pekerjaan didefinisikan dalam setiap aktivitas kerangka kerja. Yang ketiga, sejauh mana produk kerja diidentifikasi dan diperlukan. Yang keempat, cara di mana aktivitas jaminan kualitas yang diterapkan. Lalu cara di mana kegiatan proyek pelacakan dan kontrol yang diterapkan, tingkat keseluruhan detail dan keseluruhan dengan proses digambarkan, sejauh mana pelanggan dan stakeholder lainnya yang terlibat dengan proyek, tingkat kemandirian yang diberikan kepada tim proyek software, sejauh mana organisasi, tim, dan peran yang diformulasikan. Dan ini underlying agility prinsip ya. Yang pertama, prioritas utama kami adalah untuk memuaskan pelanggan melalui penyelesaian di awal dan komunikasi terus-menerus dari perangkat lunak yang bernilai. Nah, ini ada sistem yang di dalamnya itu kita bisa berikan beberapa nilai, function, dan lain-lain ya. Itu kita harus komunikasi secara intensif dengan pelanggan. Lalu yang kedua adalah selamat datang, perubahan kebutuhan bahkan larut dalam pembangunan. Agile memanfaatkan perubahan terus-menerus untuk keunggulan kompetitif pelanggan. Ini selalu diupdate terus ya karena kelincahannya itu. Lalu yang ketiga, menyelesaikan pekerjaan secara bertahap dan terus-menerus dengan rentang waktu tertentu. Orang bisnis dan pengembang harus bekerja sama setiap hari sepanjang penyelesaian proyek. Mengerjakan proyek dengan tim yang bersemangat, beri mereka lingkungan dan dukungan yang mereka butuhkan, dan mempercayai mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang dilakukan. Nah, ini memang ya, ini developer itu biasanya kadang ada yang kerjanya mut-mutan, dia harus membangun moodnya dulu karena developer ini adalah mikir, kalau misal di perkantoran ya, di software itu mikir dari pagi sampai malam biasanya untuk membangun sistem. Lalu metode yang paling efektif dan efisien untuk menyampaikan informasi dan dalam tim pengembangan adalah percakapan langsung tatap muka. Mengerjakan software adalah laporan kemajuan menjadi kebutuhan utama. Agile mempromosikan pembangunan berkelanjutan. Para sponsor pengembangan dan penggunaan harus mampu mempertahankan kecepatan konstan tanpa batas, memperhatikan keunggulan teknis dan desain yang baik, terus-menerus meningkatkan kemampuan. Kesederhanaan seni semaksimal mungkin jumlah pekerjaan yang tidak diselesaikan sama. Nah, ini sangat penting ya. Kesederhanaan seni memaksimalkan jumlah pekerjaan yang tidak diselesaikan. Standar terbaik, persyaratan dan desain muncul dari tim yang mengatur dirinya sendiri. Secara berkala, tim mencerminkan tentang bagaimana menjadi lebih efektif dan menyesuaikan perilaku yang sesuai. Nah, ini ada influence of software engineering. Ini ada quality, proses, metode, dan tools. Quality itu mendorong budaya perbaikan proses yang berkesinambungan. Jadi nanti perbaikannya itu mudah dipahami, mudah dikembangkan. Lalu proses yang memegang teknologi layer bersama-sama. Proses, metode menyediakan teknis how to bagaimana ya. Lalu yang keempat ini ada tools, pendukung untuk proses dan metode, untuk pendukung proses dan metodenya. Lalu ini ada web methods ya.
WP methods ini ada communication, requirement, design, construction, sama testing. Nah ini ada what about tools and technology. Alat dan teknologi sangat penting, tetapi mereka akan bekerja dengan baik jika menggunakan kerangka kerja yang gesit. Nah ini lincah ya, harus lincah dan lincah untuk merekayasa web, membangun web, dan menggunakan metode yang telah terbukti dapat memahami masalah, merancang solusi, dan mengujinya secara menyeluruh. Nah ini ya nanti ya harus menggunakan framework yang gesit, Agile framework, dan menggunakan metode pengembangan yang sudah terpercaya atau mungkin yang sesuai dengan kebutuhan, yang bisa memahami masalah, merancang solusi, dan mengujinya secara keseluruhan. Itu ya, itu yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.